idza alimta dzalika ta'lam anna la ilaha illa afdalul kalam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu anna wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Maka dari itu jelas, sudah jelas berarti ya. Apa? Kalau kita sudah tahu makna daripada la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ya, kalau Muhammad Rasulullah berarti menetapkan pangkat kerasulan pada Rasulullah. Nah, maka ta'lam anna la ilaha illallah, maka kita akan tahu bahwasannya la ilaha illallah afdalul kalam. Paling utama-utamanya omongan. Paling utama-utama ucapan yang terlontar dari mulut umat manusia ini, yaitu kalimat thayyibah la ilaha illallah. Tidak ada lagi yang bisa mengalahi daripada kalimat la ilaha illallah tersebut. Kenapa? Jelas Rasulullah pun bersabda dalam hadisnya, afdalu ma qultu wan nabiyuna ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Paling utama-utamanya apa yang aku ucapkan, wan nabiyuna, bahkan nabi-nabi min qabli yang ada sebelumku, yaitu lafaz la ilaha illallah. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Kita kayaknya kalau ngucap la ilaha illallah biasa-biasa aja, kurang nyerap. Bacanya kurang nyerap di hati. Ya. Ibarat masakan mah nggak digaremin. Ya, antah nggak sampai kerasa ke hati. Sebab apa? Saya yakin apapun yang diucapkan Rasul itu dahsyat luar biasa. Tapi kenapa kita nggak mendapat kedahsyatan tersebut? Pertanyaannya itu mungkin kembali kepada kita. Apa kita kurang khusyuk? Boleh jadi dosa kita terlalu banyak. Anggap itu sebagai peringkas dosa kita, ya, penghapus dosa kita. Padahal kalau kita sudah sampai kepada makom mendapat berkah daripada kalimat thayyibah ini, Rasulullah sendiri pun ngomong, afdalu ma qultu, yang paling utama apa yang aku ucapkan, bahkan nabi-nabi sebelumnya, yaitu la ilaha illallah. Bayang berarti dahsyatnya itu lafaz la ilaha illallah, ya, dahsyatnya daripada kalimat thayyibah la ilaha illallah. Bahkan kita mau mati pun nanti kalau bisa ngucapin sakatul maut la ilaha illallah, digoreng sekarang jadi bendera HTI. Kayak kita pengen dijauhin dari akidah afdalu ma qultu wan nabiyuna min qabli. Ya, luar biasa berarti. Masya Allah, itu kehebatan daripada kalimat thayyibah, ya. Sebab juga waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad harrama 'alan nar, qad hurima 'alan nar, atau qad harrama 'alan nar, innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalik wajhallah. Sesungguhnya kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apa? Qad harrama, benar-benar mengharamkan, man, seseorang. Siapa orang tersebut? Orang yang qala la ilaha illallah, yang suka berucap la ilaha illallah. Apa yang diharamkan? Alan nar, masuk neraka. Diharamkan orang masuk neraka oleh Allah yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kayak la ilaha illallah itu tameng buat kita. Tameng buat kita, api neraka nggak bakal bisa menjilat kita, nggak bakal bisa menghancurkan kita kalau ada kalimat la ilaha illallah. Ya, yabtagi, tapi ingat, yabtagi bidzalik wajah Allah, yang dia ucapkan la ilaha illallah itu hanya karena Allah. Jadi niatnya karena Allah, bukan pengen dikata ahli zikir. Iya, ini kita mau membaca la ilaha illallah mau sampai ledes tuh mulut, kadang-kadang bebusah biar disangka sama orang tetangga. Boleh ahli zikir itu. Ini tuh mah. Atau emang itu mah karena Allah, bukan karena refleks. Ada kan orang ngucapin zikir itu karena refleks, kesandung astagfirullah. Itu mah kesandungnya kaget, bukan kesandung ngucapin astagfirullahnya bukan karena Allah, itu mah karena kaget. Paham? Ada kan yang begitu? Ada. Sebab semuanya itu harus dengan unsur ikhtiar. Artinya dengan sengaja, dan dia membaca itu karena Allah, bukan karena apa-apa. Bukan karena pengen dianggap ahli zikir, dianggap kiai, dianggap ustadz, dianggap wali, bukan. Tapi justru hanya ungkul karena Allah. Waalaikumsalam. Karena Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka di sini diajurkan oleh musannif fa'alaika bidzikriha. Ayo. Ai ilzam dzikri hadil kalimah. Ayo, dawamkan oleh kamu, kata Rasulullah, fa'alaika, tetapkan dirimu untuk selalu mengucapkan la ilaha illallah. Supaya apa? Mudah-mudahan di akhir hayat kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya paling bantar kan kalau habis sholat kita baca 33, bener nggak? Ya paling nggak gitu habis sholatnya waktu 33. Jangan sampai ketinggal. Zikir la ilaha illallah itu jangan sampai ketinggal. Jangan sampai ketinggal, sebab ucapan yang paling hebat itu cuman kalimat la ilaha illallah. Dalam hadisnya. Ya. Enak berarti orang kalau umpama baca la ilaha, aku pengen baca la ilaha illallah aja, kata Rasul tadi katanya haram, masuk neraka. Kan gitu ya. Adik di sini maksud supaya ditargib. Tujuannya ditargib supaya orang tuh demen baca la ilaha illallah. Bukan tujuan pengen baca la ilaha illallah aja supaya masuk surga, enggak usah sholat, enggak usah zakat, ya salah lagi tuh mah. Tujuannya supaya kita ada dorongan supaya mau selalu mendawamkan baca la ilaha illallah. La ilaha illallah, tapi dengan istihdar. Nah, di sini disarankan tuh fa'alaika bidzikriha, kalau bisa dawamkan oleh kamu membaca kalimat thayyibah ini la ilaha illallah, tapi ma'a istidari maknaha, disertai dengan di hati itu kita sambil mengistihdorkan, menghadirkan makna la ilaha illallah. Apa tadi maknanya la ilaha illallah? Tiada Tuhan, tiada yang disembah, tiada Tuhan yang disembah dengan hak pada kenyataannya kecuali Allah. Hadirkan makna itu ketika mengucap la ilaha, tiada Tuhan selain Allah. Hadirkan itu. Buang jauh-jauh perkara dunia, mau utang miliaran juga hilangin semua. Istihdorkan. Usahakan oleh kita istihdorkan, hadirkan makna kalimat thayyibah dikala kita membaca la ilaha illallah. Luar biasa. Saya yakin pasti dapat keluar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin, kita yakin. Kenapa? Rasulullah yang menjamin. Ya. Biqalbika, pada hati kita, walau ijmalan, walaupun maknanya enggak luas. Maknanya tadi simpel begitu aja. Tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Coba dah. Kayaknya dari dulu kita kalau zikir kurang khusyuk. Oke, sekarang nih kita lagi belajar cuma satu zikiran doang yang diajarkan di sini, yaitu kalimat thayyibah. Coba nanti di rumah kita belajar istihdor. Pegang tasbih, gak usah banyak-banyak, semampu kita baca la ilaha illallah. Mau 5 kali, mau 10 kali, tapi dengan cara usahakan istihdor dalam hati. Renungkan makna la ilaha illallah itu. Saat kalian baca la ilaha illallah, dalam hati dibarengin, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Coba dah. Tenang. Selama ini kapan sih kita pernah khusyuk zikir? Ayo. Wow, zikiran memang kebanyakan, tapi khusyuk kan belum tentu istidornya. Ini la ilaha illallah. Abdul maqultu wa ana wa nabiyuna min qabli. Ucapan yang paling abdul yang kuucapkan bahkan nabi-nabi sebelumku juga, yaitu kalimat la ilaha illallah. Cuman satu kalimat la ilaha illallah. Luar biasa. Tapi dengan tadi disuruhnya kita mal istidrai maknaha, hadirkan makna dalam hati kita. Coba sekalian entar malam dah nih jam 2. Ayo sekalian sambil khusyuk. Jam 2 kan gak ada motor lewat, gak berisik bahasanya lah. Bocah juga tidur tenang, bener dah. Bini juga gak manggil-manggil kan, molor masalahnya. Ya kalau siang begitu lagi la ilaha bang pakaian. Ya la ilaha illallah mumu bang anterin. Kalau khusyuk aja lagi. Nah, ini malam. Hilangkan semua hal-hal dunia, hilangkan semua. Kita belajar, coba aja kita belajar. Wali itu kalau zikir tuh kayak gitu. Coba tes, kita belajar sedikit. Kali juga kita mudah-mudahan mah ada berkahnya di situ, turun langsung. Malam hari mah nggak ada gangguan kan, malam hari mah ya. Ada nggak gangguan? Nggak ada, pan starlet doang ya. Ya insya Allah jam 2 mah nggak ada. Artinya bini tidur, anak tidur, tetangga nggak ada yang berisik, bocah nggak ada yang main, tenang kita doang di atas sejadah sendirian. Ayo coba. Itu. Mati lampu apa enggak Pak Ustaz? Terserah mau mati lampu mau kagak, tinggal ente khususnya maunya bagaimana. Gitu.
Ya. Baca tuh pegang tasbih, nggak usah banyak-banyak. Tasbihnya yang berapa biji aja, yang 33. Yang penting tuh kita pengen berusaha, pengen nyobain lah bahasanya. Tapi bukan nyoba-nyoba ya. Zikir mah jangan coba-nyoba, emangnya apaan? Sambel cuma coba. Zikir mah serius, soal ibadah. Ibadah mah jangan nyoba-nyoba, nyoba 2 rakaat. Salah. Lu mah kadang-kadang nyoba 10 rakaat sholat. Jangan pakai nyoba, ngomongnya emang apa nyoba. Ibadah mah kudu serius. Pakai nyoba. Udah, usahakan sekarang bahasa nyobanya kita pengen nyoba, pengen merasakan gitu. Pengen merasakan, bisa nggak kita merasakan zikir dengan istidor. La ilaha illallah aja dulu. Sebab ini zikir yang paling utama. Tes itu bahasanya. Coba. Ya, coba. Kayak orang kalau orang suka dawamin sholawat, semakin dawam dia insya Allah kita juga akan kerasa tenang hidup. Coba dah tes dah. Dawamin aja sholawat sehari 200. Pendek aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. 200 setiap hari. Tiap hari 200. Seminggu rasain. Dawamin sebulan dah. Sebulan. Mungkin dosa kita banyak kali. Sebulan kita dawam dah. Nanti artinya kita pengen tahu. Artinya begini ya, kalau ulama aja bisa gitu mereka jadi orang berkah luar biasa. Masa kita nggak bisa? Tujuannya berlomba-lomba dalam kebaikan intinya. Ya. Bukan pengen laguan, bukan. Gitu. Coba dah selawat. Rasain ntar hawa orang baca selawat itu seperti apa. Makanya orang-orang para habaib yang tinggi-tinggi derajat itu orang-orang pendawam selawat semua itu yang buatnya sehari 1000. Kita mah nggak usah banyak-banyak dah, sehari 200 aja itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya paling makan waktu cuma setengah jam. Dawam cuma tiap hari. Terserah waktunya mau kapan aja. Yang penting satu hari itu nggak ketinggalan 200. Sekaligus bacanya Ustaz. Coba nanti kita rasakan. Yakin saya mah. Nanti ada hati ketenangan itu luar biasa. Tumbuh ketenangan luar biasa. Ya. Ya mudah-mudahan itu jadi dorongan kita jadi orang yang selalu sampai mati baca selawat terus. Itu. Ya. Itu hadisnya keutamaan daripada baca selawat mastidori. Tetap dihadirkan dalam hati kita. Hatta tamtaza ja tilkal karima bilahmika ay lisanika wa dammika. Sampai kapan? Sampai kalau bisa itu kita baca la ilaha illallah sampai menyatu darah dengan darah kita dan daging kita itu kalimat la ilaha illallah. Saking kita disebut orang yang pendawam daripada la ilaha illallah. Dia enggak mau ketinggal baca la ilaha illallah sehari 2000, sehari 10.000, bahkan sehari 1 juta. Sanggup 1 juta. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah gimana kalau lagi main bola la ilaha illallah, kalau main bola jangan la ilaha illallah, baca dalam hati aja. Hati la ilaha illallahnya. Ya sampai itu kalimat tauhid itu seakan-akan bercampur dengan hati kita dan daging darah kita. Kan daging darah kita mah kita kemana-mana harus dibawa terus. Jadi hatinya tuh dia baca la ilaha itu nggak mau ketinggal, selalu dikantongin, selalu ada di hatinya. Sebab nempel darah daging nempel sama la ilaha illallah itu. Istilahnya begitu ibaratnya. Supaya apa li ajli ayyagliba alaika dzikru. Jadi zikiran yang kita baca itu sesuatu pun tidak akan mengalahi. Artinya di hati itu cuma ada la ilaha illallah. Selain la ilaha itu nggak bakal bisa masuk, mental semua. Kenapa? Udah penuh dengan la ilaha illallah di hatinya. Seperti itu. Kalau udah seperti itu, masya Allah luar biasa. Zikir itu udah jadi darah dagingnya, menyatu. Ya, nah, itu karena anak ada hadisnya Abdul Makultu itu. Ya. Maka ada wa'id ulu fil iman bin nabi. Ketahuilah dan pahamilah bahwasanya ini yang kamu ketahui masuk kepada hukum kita beriman kepada Nabi alaihissalam. Al-iman bima ja'abih, yaitu beriman tentang apa yang telah Allah wahyukan kepadanya. Jadi apapun yang diucapkan Rasulullah itu wajib kita imani.
Sebab itu termasuk iman kepada Nabi. Berarti kalau ada ucapan Nabi satu kata aja, jangankan satu kata, satu huruf kita nggak percaya apa yang Rasulullah ucapkan, berarti iman kita nggak diterima. Intinya gitu aja. Ya. Sebab paman akara syai'an minhu, barang siapa yang menafikan, mengingkari satu kata atau satu huruf ajalah apa yang Rasulullah lontarkan dengan mulutnya yang maha suci, yang begitu bersih daripada segala kotoran, dosa dan lain sebagainya. Karena maksumnya Rasulullah, wa kana makluman minad dini, dan apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu sudah maklum dalam hukum agama, sudah jelas dalam Al-Qur'annya, ya. Maka barang siapa yang mengingkari satu kalimat aja, faqad kafaroh, maka orang tersebut dihukumi orang yang belum beriman kepada Nabi. Orang yang belum beriman kepada Nabi berarti belum dikatakan muslim. Nah, maka jelas ya, termasuk beriman kepada Nabi artinya wajib kita mengimani apapun yang Rasulullah bawa, apapun yang Rasulullah ucapkan, wahyu dari Allah, dan kita percaya itu adalah hak dan itu yang benar. Apapun yang Rasulullah ucapkan kepada umat, kita wajib mempercayainya. Satu kalimat kita mengingkari, kafaro, maka hukumnya kafir. Naudzubillah summa naudzubillah min maka dari kesimpulan selesainya ini masalah, ya kan tadi udah dikumpulin. Kita ngaji dari halaman pertama sampai sekarang, intinya cuma itu kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Simpelnya begitu. Sebab pada kedua kalimat ini kumpul semua akidah yang 50. Akidah yang 50. Maka wa'lam anal mabasal pansasa, maka kita tahu sekarang dalam ilmu tauhid, ilmu tauhid itu rupanya ada 3 pembahasan. 1 ilahiyat tentang sifat ketuhanan, wa nabawiyat sifat nubuwah, sifat kenabian, dan yang ketiga sam'iyat, sifat pendengaran. Nah, ini sifat sam'iyat. Ada yang ketiga masalah sam'iyat. Apa sam'iyat? Sampai itu masalah-masalah yang kita nggak ketemuin, dan yang kita tahu dan yang kita nggak tahu, dan kita nggak bisa tahu. Yang kita tahu cuma dari cerita-cerita aja. Seperti Al-Quran menceritakan Nabi Musa, Al-Quran menceritakan Al-Quran menceritakan ini, menceritakan apa, menceritakan hal-hal yang dulu terjadi. Itu nggak bakal kita imani kan, nggak bakal kita tahu kan, apalagi yakin kalau bukan dari boleh mendengar Rasulullah berkisah, atau baik itu melalui hadisnya atau melalui dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, dari kesimpulan sam'iyat ini, wa min jumlati majabi, sebagian daripada hal yang memang harus kita imani apa yang Rasulullah datangkan kepada kita, yaitu kutubus samawiyah, kitab-kitab samawi. Selama ini kan yang kita tahu cuma Quran doang. Injil pernah lihat kita? Enggak. Zabur? Enggak. Apalagi mushaf-mushaf nabi-nabi yang lain. Maka ini termasuk imani, kita wajib mengimani. Wah, secara global aja kita nggak tahu dalaman itu Injil seperti apa, dalaman Zabur seperti apa, tapi kita wajib mengimani Zabur itu ada. Dari siapa kita tahu? Dari Nabi, dari wahyu, dari hadis. Baik Allah bercerita dari hadis, atau Nabi yang langsung bercerita dari Allah bercerita lewat wahyunya Al-Quran, atau Nabi bercerita lewat hadisnya kepada umat. Nah, tetap kita wajib mengimani Zabur, Taurat, Injil. Nggak usah kita, walaupun kita nggak tahu dalamannya, tapi secara gamblangnya kita tetap wajib percaya Zabur itu ada, walaupun kita nggak tahu dalamnya seperti apa, bacanya kayak apa. Yang penting kita wajib mengimani Zabur, Taurat itu ada. Sebab kalau satu aja kitab samawi yang kita nggak percaya, kita ingkari, ini bahaya, iman kita nggak diterima. Sebab salah satu rukun iman apa? Percaya kepada kitab-kitab Allah. Yang namanya kitab-kitab itu banyak. Ya, kalau kitab itu kan berbentuk kayak buku, ada mushaf bentuknya lembar-lembaran. Sebab ada Nabi Rasul itu diberikan bukan berbentuk kitab, tapi berbentuk lembaran. Gitu. Seperti mana? Seperti Nabi Adam, 10 mushaf, 10 lembaran Nabi Adam. Ya, wasitina 60 au khamsina sis. 60 atau 50-an bangsa lembaran, 50 lembar atau 60 lembar Nabi Sis. Kemudian 30 atau sampai 50 lembaran Nabi Idris. Itu bentuknya mushaf, bukan kitab, tapi lembaran-lembaran.
selembar-selembar. Ya, Nabi Nuh 10. Ya. Kemudian 30 wa Nuh lahu isruna wa kulil khalili salasuna. Nabi Ibrahim 30. Au asrun wa asrun kalimi 10 kalimi. Nabi Musa kat Taurat, kayak Taurat, summa Zabur, kemudian Jabur. Ya. Kalimi Nabi Musa Taurat, Jabur. Kemudian untuk Nabi Daud, Injil Nabi Isa, dan Nabi kita Al-Quran. Lahu anzil Al-Quran Quran untuk Nabi kita. Jadi 4 kitab samawi dan seluruh daripada mushaf Nabi yang terdahulu itu wajib kita imani dan wajib kita percayai. Nah, itu disebutnya beriman pan tauhid yang menjelaskan tentang masalah samawiyat, tentang masalah kita mendengar apa yang dibicarakan oleh Rasulullah. Itu wajib kita percaya. Ngerti kan? Nah, ya termasuk surga. Kan kita nggak ngerasain dan kita nggak paham kan? Lalu kita taunya dari mana? Dari wejangan-wejangan Rasulullah tentang mensifati surga seperti apa, alam kubur siksanya seperti apa, nikmat kubur seperti apa. Jadi intinya jawabnya begini, ente tahu siksa kubur? Tahu. Oh, dari mana kamu tahu kubur? Karena saya percaya omongan Rasulullah. Jawabannya begitu aja, simple. Kan yang namanya logika kan, kalau orang logika kan begini ngomongnya. Yang namanya kita tahu karena kita ngerasain. Dan sekarang di antara kita ada yang pernah ngerasain kuburan. Siksa kubur kayak apa, nikmat kubur kayak apa. Yang kita tahu cuma dari mendengar. Nah, makanya disebut keimanan itu ada yang lewat mendengar. Seperti Rasulullah menceritakan tentang kuburan seperti apa, berarti kan lewat mendengar. Wajib kita percaya berarti. Jadi jawabannya simpel. Dari mana kau tahu siksa kubur ada? Dari Rasulullah. Begitu aja simpel. Kalau Rasulullah tahu, karena alam semua tercipta bagaimana Rasul. Jangankan kuburan, neraka aja karena Rasul ciptakan. Begitu aja simpel. Kalau ada yang belagu-belagu pengen ngoprek-ngoprek keimanan, ya kan? Ya gampang aja logikanya, mah begitu aja. Jadi jawabnya itu dengan dalil sam'iyat, dengan dalil kita karena sebab kita mendengar dari cerita-cerita Rasul, dari hadisnya, dari Al-Qur'an, menceritakan tentang siksa neraka, siksa kubur, padahal kita belum pernah. Dari mana ente kok percaya? Sebab saya percaya kepada Nabi aku. Sebab Nabiku berkata seperti ini, siksa kubur itu begini, nikmat kubur itu begini. Jadi saya percaya akan ucapannya. Tadi kan udah dibilangin, nggak percaya satu kalimat apa yang dilontarkan Rasulullah, faqad kafaro. Jelas kan, berarti jawabannya simpel. Benar. Atau mungkin jawabannya begini aja. Kalau ada yang nanya, tanya balik aja lagi gitu. Lu tahu anu siksa kubur? Ada. Kalau lu tahu, lu percaya? Ya percayalah. Terus jangan dijawab lagi, tanya lagi, lu percaya nggak teh kotok enak? Lu kan tadi ngomong, lu tahu siksa kubur ada? Ada, lu pernah? Enggak kan, kita kan ngomongnya enggak. Lu tahu, lu berarti kan lu tahu, karena gue percaya omong Rasulullah, berita daripada Rasulullah tentang kuburan kan begitu. Sekarang gue tanya balik, lu tahu nggak teh kotok nggak enak? Tahu, emang lu pernah makan? Enggak, kalau kotok nggak enak. Logikanya begitu kan? Kagak pernah makan tapi ngomong kagak enak. Aja udah tanya balik aja lagi. Ya. Soalnya ini masalah keimanan, bagaimanapun pasti kita jawabannya kalau secara logika kita nggak bakal bisa jawab. Coba logikanya apa? Logisnya bagaimana kamu tahu siksa kubur itu ada? Kalau bukan salah satunya sam'iyat, mendengar daripada khobar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan kita suka berdoanya begitu ya. Waj'alil jannah was'a qabrahu atau waj'al qabrahu raudatan minal jannah wala tajal hufratan min hufarin nir. Berarti kan jelas di situ menyatakan kalau kubur itu akan senikmat taman surga dan akan menjadikan marabaya seperti lubang-lubang neraka. Dan begitu berarti intinya ada siksa dan situ ada kenikmatan. Jelas berarti. Dari mana kita tahu? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ya. Jadi intinya gitu aja udah. Percaya akan ucapan Rasulullah. Itu aja. Seperti Abu Bakar Siddiq dalam menjawab tentang keimanan Isra Mi'raj.
Bayangin, coba dikata Rasulullah Isra Mi'raj datang jalan dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke Sidratul Muntaha, 7 langit lapis itu bisa terlewati dalam cuma 1 malam doang. Logika kita nggak bakal mungkin, mungkin. Lalu pasti kalau Rasulullah turun ke bumi ingin mendakwakan apa yang semalam terjadi pada dirinya, siapa orang yang pertama kali yang paling merespon daripada apa yang Rasulullah bicarakan? Sayyidina Abu Bakar. Apa kata beliau? Di luar logika, ini yang membaca iman, ini yang menjawab iman, bukan akal. Awas, kita jangan sampai kalah iman dengan akal. Harus berjalan dan sejajar. Jangan kau mendewakan akal. Ya, Sayyidina Abu Bakar orang yang paling pertama. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya percaya Rasulullah. Jangankan Isra Mi'raj terjadi 1 malam, lebih dari Isra Mi'raj 20-30 kali Isra Mi'raj dalam 1 malam, saya percaya Rasulullah. Kenapa? Allah yang mau. Jawaban kan simpel, Allah yang mau. Apapun Allah yang mau, itu nggak bakal bisa ketalar oleh akal-akal kita yang lemah. Jadi Isra Mi'raj itu jangankan kejadian Isra Mi'raj lebih 20 kali lipat kejadian Isra Mi'raj dalam 1 malam. Saya orang yang paling percaya ya Rasulullah. Kenapa? Maunya Allah. Kalau Allah sudah mau, jadi. Jangankan itu, lebih dari Isra Mi'raj pun kalau Allah yang mau ya jadi. Allah yang mau. Kenapa? Karena Allah yang kun payakun, kata Allah jadi ya jadi. Bagi Allah mah nggak ada yang mustahil. Itu jawabannya simpel begitu. Karena jangankan Isra Mi'raj kata Sayyidina Abu Bakar, lebih dari 20 kali lipat, ribuan kali lipat Isra Mi'raj kalau Allah yang mau bisa terjadi. Begitu. Jawaban daripada Sayyidina Abu Bakar itu jawaban iman, jawaban yang keluar dari keimanan kepada Rasulullah yang kuat, bukan dari logika. Sebab kalau logika pasti berbentrokan dengan hati kita. Awas, di bahaya. Banyak orang mempermainkan agama dengan akal sehingga kita terjebak dengan akal tipu muslihatnya sehingga kita meragukan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Semoga kita dijauhkan dari itu semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kalau apapun Allah yang mau bisa. Lah kan logikanya itu kuburan sempit kok jadi taman. Allah yang mau jadi, jangankan taman, Senayan juga bisa jadi kayak Senayan. Kenapa jawabannya? Allah yang mau. Ya karena dunia ciptaan Allah. Terserah Allah mau dilebarin kayak mana kayak itu. Kan dibilang liang landak kan kecil. Kenapa doanya minta supaya jadi taman surga? Allah yang mau. Kenapa kita bisa jadi ngomong Allah yang mau? Ya karena dari Rasul omongannya. Begitu. Karena Allah yang mau. Yang mau. Bahkan hidup kita semua juga ini bukan kemauan kita. Ya, emang kita jadi orang roktok, emang kita mesen sama Allah, enggak kan? Mesen gitu. Mengapa enggak sekalian mesen ya Allah? Ngapa suruh mas saya di roktok begini, sempit, gangnya sempit, comberan, bau comberan. Coba ya Allah saya ciptain jadi orang perumahan mana? Banjarwijaya makan mantap dikit. Lah emang kita ciptain siapa yang mesen? Kita mah enggak mesen, udah berterima jadi, terima beres, begitu kita mah. Ya Allah, ngapa yang jadi camat dia bukan gua? Bisa aja kan begitu. Ya udah, Allah yang mau, siapa aja itu terserah Allah. Siapa yang mau jadiin terserah Allah, siapa yang kagak dijadiin terserah Allah. Beres kan berarti urusan. Ngapain pakai puyang-puyang, ngurusin amat. Bahkan kita juga diharamin mikirin gituan mah. Haram hukumnya umat mikirin apa yang Allah sudah tugas Allah. Ari nafsaka minat tadbir gitu kan. Udah jangan suka mikirin apapun urusan Allah. Urusan lu cuma doa ikhtiar aja. Endingnya mah urusan Allah, udah jangan dipikirin. Ini mah kadang-kadang belum juga ngelangkah udah mikirin. Jadi kagak ya, jadi kagak. Jalan juga belum, udah ngomongin jadi apa kagak. Ini mancing dapat apa kagak ya, mancing dapat apa kagak ya. Jalan juga belum, ya biasa aja, pas santai aja. Doa mah ikhtiar ya Allah, dapat gitu ya Allah, ikhtiar jalan begitu. Ntar mau ujung-ujung langsung mau dapat mau kagak, ya udah itu mah urusan Allah. Itu baru namanya orang-orang yang beriman, akhlaknya seperti itu. Urusan finish mah udah serahkan ke Allah. Emang itu mah udah sekarang begini, kalau urusan kita
orang turut campur, kesel nggak kita? Allah tuh punya urusan sama hamba. Urusan Allah itu endingnya. Udah lu mah jangan mikirin endingnya, lu mah jalan aja dulu. Lu mah yang penting jalan, doa jangan doa, udah begitu, doa jangan, doa jangan, doa jangan, udah begitu. Ending mah jangan dipikirin, menang kalah urusan Allah. Lu mah yang penting langkah aja terus maju. Bawa tuh parang, bawa tuh golok, bawa tuh apa. Itu. Kita mah ngelangkah juga belum, udah mencret duluan. Ya. Bener kan? Itu salahnya kita, kebanyakannya kita begitu, suka mikir, suka terus campur urusan Allah kita mah. Terus campur urusan Allah. Ari nafsaka hukumnya haram kita ikut turut campur urusan Allah. Ari nafsaka itu hukumnya haram kita turut campur urusan Allah. Udah, hari itu bahasanya istirahatkan. Udah lu mah jangan puyang-puyang bahasanya begitu. Jangan gerasak kerusuk. Apapun yang sudah Allah atur. Apapun yang sudah Allah atur. Lu sakit emang udah diatur Allah. Jangan dipuyangin tuh sakit, usahain berobat, ngejemur. Ya. Bener enggak? Kalau puyang ya prokin, itu yang disuruh mah. Itu yang disuruh mah. Itu yang diperintah Allah mah itu. Urusin aja dulu itu. Ya. Mau baru sakit puyang aja udah kelabakan. Itu ya hancur bisnis nih gitu ya. Tugas kita mah apa tadi? Urusin aja urusan kita. Allah ngasih sakit, urusin tuh sakit. Cara ngurusin sakit apa? Ya obatin, jangan diem aja mau manyun. Itu mau gimana Allah aja. Ngejemur kagak, berobat kagak. Molor mari-mari bangun kagak. Udah urusan kita mah sakit urusin, sehat urusin. Jangan hitung-hitungan ntarnya gimana. Jangan. Minum aja obat, sembuh mau udah jangan dipikirin ntar mau sembuh ya kagak kan begitu. Kan in khairan fa khairan, in syaran fa syarran. Artinya begini, apapun yang kita anggap baik belum tentu baik menurut Allah. Apapun yang menurut Allah itu buruk, menurut kita buruk belum tentu menurut Allah itu buruk. Ya. Bagaimana kalau kita baik terus Allah juga baik? Itu mah kebetulan namanya. Ingat, tetap itu bukan usaha kita. Itu mah tetap takdir Allah. Itu maunya Allah bukan maunya kita. Kita pengen besok ke pasar Bengkok. Jadi nggak ke pasar Bengkok? Jadi. Jangan punya pikiran, ini hasil gua. Salah. Itu maunya Allah bukan maunya kita. Kan tadi kita mentok cuma sampai mau doang. Finish mah kan Allah yang ngatur. Sampai pasar Bengkok itu finish Allah yang ngatur. Maunya Allah bukan maunya kita. Itu mah kebenaran aja kali. Kita maunya ke sono, jadi juga ke sono. Maunya Allah, maunya kita akur namanya. Tapi jangan diklaim itu maunya kita. Itu usaha gua. Usaha apa yang bikin gua hasil gua Kan jadi kesannya sombong orang kalau apapun diklaim apa yang dia usahakan. Semuanya maunya Allah. Gue pengen punya mobil, kejadian punya mobil, jangan mentang-mentang gua ini, salah lagi tuh. Kan kita cuma sampai maunya doang, maunya mobil, adanya mobil kan Allah yang ngatur. Ya mungkin itu mah kebetulan kali, Allah maunya mobil, kita maunya mobil, akur namanya. Tapi jangan diklaim itu maunya kita. Kita mah kan tadi cuma sampai batas mau sama doa, syariat sama doa doang. Ya Allah pengen mobil usaha tuh di jalan. Kan ntar mobil ada nggak ada ya urusan Allah. Bukan hasil kita, hasil Allah. Hasil Allah. Banyak orang kagak ngapa-ngapain, mobil mah ada. Iya, anak raja di Dubai. Iya kan juga kagak ngapain. Iya. Timbul rezeki banyak. Ya kan kalau logikanya orang apa-apa kudu pakai usaha, nah banyak orang nggak usah nggak apa-apa jadi punya apa-apa. Iya, apa aja. Tapi banyak juga orang ngapa-ngapa tapi nggak ada apa-apa. Ya, tapi ada orang kagak ngapa-ngapa tapi punya apa-apa. Berarti kan itu jawaban daripada manusia itu nggak bisa nentuin kepastian apa entah A apa B apa C, nggak bisa. Semua Allah hasilnya. Bi waqtin yurid. La fi waqtin turid. Waktu yang Allah ingini bukan waktu yang kau pengenin. Waktu yang Allah pengen bukan waktu yang kau pengen. Gitu. Ya, ini
Selesai berarti akidah yang 50 dah nih. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah 20, mustahil bagi Allah 20, 1 jais bagi Allah, 4 wajib bagi Rasul, 4 mustahil bagi Rasul, 1 jais bagi Rasul. Terkumpul dalam 2 kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beres udah semuanya. Tinggal kemari tambahan. Jadi masalah kitab pelajaran tauhid itu ada 3 masalahnya ya. 1 sifat-sifat Allah, 2 sifat-sifat Nabi, dan yang ketiga masalah sam'iyat, artinya mendengar kabar. Sebab ada iman yang perlu kita camkan, yang perlu kita harus tahu, yaitu apapun yang diucapkan Rasulullah, baik masalah seperti surga, neraka, siksa kubur, segala apa, itu semua adalah ucapan Rasulullah. Itu salah satu daripada ilmu tauhid juga, yaitu tentang sam'iyat. Apapun yang kita dengar dari Allah, apapun yang kita dengar dari hadis, wajib kita percayai. Sebab tadi paman ankara syai'an minhu, siapa aja orang yang ada yang nggak percaya, ingkar akan ucapan Rasulullah 1 aja, maka hukumnya faqad kafaroh. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Jadi jelas tauhid itu mencakup uluhiyat, ilahiyat, nabawiyat, dan sam'iyat. 3 berarti masalahnya ya. Sam'iyat itu masalah-masalah yang kita nggak pernah ketemuin. Emang pernah kita nemuin siksa kubur? Emang pernah kita nemuin orang di kuburan tidur nikmat gitu kayak pengantin pertama, malam pertama? Enggak kan? Kau tahu dari mana? Dari Rasul. Karena gue percaya omongan Rasul. Simpel, jawabnya begitu aja. Lewat dari itu lu macam-macam. Wah, itu. Jawabnya simpel begitu aja. Kalau lu percaya, karena Rasul gua yang ngomong. Gitu, jelas sudah. Harga mati, bener nggak? Harga mati, titik, nggak ada lagi udah. Lewat dari itu berantem urusannya. Gitu. Urusan akidah mah kita kudu galak. Gitu. Kalau urusan ketuhanan kita harus galak. Gitu. Kalau buat urusan jalanan rumah mah jangan galak-galak. Ya, kasih orang gitu, sedekah. Iya. Urusan makan minum jangan pakai egois, fanatik, jangan. Kalau agama harus kita panat. Lakum dinukum waliyadin wa yajibu imanu bima waqalahum ma'a ummamihim min muqasatis syala'id idharu mu'jizat. Nah, termasuk mujizat-mujizat para nabi itu kan Rasulullah ngomong ya, Nabi Isa tuh punya keutamaan seperti ini. Rasulullah bicara surga itu keutamaannya kayak gini. Bukan nabi aja, semuanya apapun makhluk Allah Rasulullah ceritakan. Itu wajib kita percaya. Walaupun kita enggak ngelihat langsung. Ya kan? Sebab keiman itu yaitu apapun yang dibicarakan Rasulullah dan kita mendengar. Kita sekarang enggak dengar Rasul dari hadisnya. Maka itulah daripada sifat kepahlawanannya para ulama untuk keselamatan umat-umat yang memang keterbelakang kayak kita ini, jauh daripada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah hebatnya para ulama mengedepankan kepentingan umat buat selamat dunia dan akhirat. Maka dikaranglah kitab-kitab kuning seperti yang kita baca ini untuk keselamatan kita. Kalau tanpa kitab kuning kita nggak ngerti iman itu seperti apa, iman itu kayak apa, iman itu bagaimana, caranya bagaimana, kita nggak tahu. Naudzubillah kalau sampai kita keluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka nanti akan ada, kalau katanya kalau di Islam yang sebelah kiri itu ada yang namanya tauhid uluhiyah, tauhid ini. Salah juga lagi itu mah. Sesat itu. Iya, bagi 3 tuh ya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, sama tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Ya, tauhid asma wa sifat itu sangat menyesatkan itu. Jadi mereka itu membagi tauhid itu 3. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu nggak dibagi-bagi, cukup 1. Percaya dengan Allah, udah total, nggak ada neko-neko lagi. Kalau dia mah ada, percaya kepada uluhiyat Allah yang maha kuasa, terus dia bagi lagi rububiyat Allah yang maha mengatur semua, dan asma wa sifat Allah memiliki sifat-sifat sama dengan manusia. Karena mereka suka membaca ada ainullah, yadullah, inna anzalna,
Berarti Allah turun, yang nama turun pakai kaki apa pakai tangan? Kaki. Berarti Allah punya kaki. Pakai tangga Iya. berarti. Iya, ini anzalna Allah turun. Terbuang. Oh, itu akidah-akidah yang luar biasa sesat menyesatkan. Hati-hati tuh ya kalau ada yang ngomong ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini golongan-golongan Wahabi itu begitu, seperti itu mereka mengatakan seperti itu. Ada begitu. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Intinya kalau udah kita percaya kepada Allah uluhiyat sebagai Tuhan, maka total segala-galanya asma wa sifat itu semua adalah sifat ketuhanan, tidak ada sifat kemakhlukan. Enggak ada tuh Allah punya tangan seperti makhluk. Allah punya muka, wajhullah, Allah punya muka. Waliyadu ya. Waliyadu billah. Muka terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil muka rebekan. La ilaha Kita kalau ada yang ngomong, no, tambah hit, kan gede-gede. Itu kita jangan percaya dulu. Jangan dulu ngomong, percaya dah.